Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ismawati dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Semester 6 Universitas Muhammadiyah Surabaya akan melakukan micro teaching pada kelas 10 MA yang berjudul Menjaga Martabat Manusia dari Menjauhi Pergaulan Bebas dan Zina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, silakan dipimpin berdoa. Baik, terima kasih. Terus selanjutnya, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah. Anak-anak hari ini masuk semua ya. Sebelum pelajaran kita mulai hari ini, sebaiknya anak-anak bisa berdiri sebentar untuk mengecek di bawah meja atau di kolong meja ada sampah maupun kotoran. Bisa membuang ke tempat sampah lebih dahulu untuk memberikan kenyamanan kita untuk melakukan pembelajaran hari ini. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Dari kalian semua, apakah ada yang tahu kita akan mempelajari materi apa hari ini? Ya, benar. Kita hari ini akan mempelajari materi larangan pergaulan bebas dan zina. Apakah ada yang tahu pergaulan bebas dan zina itu apa? Bisa angkat tangan terlebih dahulu dan menyebutkan nama kalian, ya. Ya, benar. Pergaulan bebas yang dimaksud pada bagian ini adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Salah satu dampak negatif dari pergaulan bebas ini adalah perilaku yang sangat dilarang oleh agama Islam, yaitu zina. Dari teman-teman semuanya, apakah ada yang tahu apa sih makna dari zina atau pengertian zina? Ya, benar sekali. Kata zina ini berasal dari kata zana yazni, yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dan laki-laki yang sudah mukhalaf atau balik tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Dan apakah sih hukum zina itu? Dari kalian mungkin ya semua orang juga tahu ya hukum zina itu seperti apa. Nah, untuk semua ulama sepakat bahwa zina itu hukumnya haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut berdasarkan pada firman Allah dalam Quran surat apa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina, itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk. Selanjutnya kita akan membahas tentang kategori zina. Perbuatan zina dikategorikan menjadi dua bagian. Ada yang tahu dua kategori ini apa? Ya, dua kategori zina ini yaitu yang pertama zina muhsan dan yang kedua zina ghairu muhsan. Nah, zina yang pertama ini yaitu zina muhsan, yaitu pezina sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah.
hukumannya ini merupakan hukuman terhadap zina muhsan adalah dirajam atau dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Dan yang kedua ini yaitu zina ghairu muhsan, kebalikan dari zina muhsan, yang artinya zina ini yaitu pezina yang masih lajang atau yang belum pernah menikah sama sekali, dan hukumnya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun lamanya. Nah, zina yang kedua ini, zina ghairu muhsan, ini kebanyakan di sekeliling kita banyak sekali ya, apalagi anak-anak remaja, dewasa, itu banyak sekali yang mau lakukan zina ghairu muhsan ini. Contohnya seperti pacaran, pergi berdua, tidak ada mahramnya, itu sudah melakukan zina ghairu muhsan. Baik, untuk selanjutnya yaitu hukuman bagi pezina. Apa sih hukuman bagi orang yang melakukan zina? Nah, ini sudah saya katakan sebelumnya, yaitu orang yang melakukan zina ghairu muhsan atau zina yang belum, atau orang pelaku zina yang belum menikah, yaitu hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Quran surat An-Nur surat yang ke-24 ayat 2 yang bunyinya az-zaniyatu waz-zani wajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki adalah masing-masing dari keduanya 200 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada kedua mencegah kamu untuk atau menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaannya atau hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Jadi orang yang melakukan zina ghairu muhsan atau pezina sebelum dia menikah atau masih lajang itu mendapatkan hukuman pukulan sebanyak 100 kali dan ditambah dengan mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang lebih jauh dari tempat mereka tinggal. Nah, untuk hukuman pezina yang kedua yaitu zina muhsan, itu hukumannya adalah dirajam, dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Tempat untuk melakukan hukuman rajam ini adalah tempat yang banyak dilalui oleh manusia atau tempat keramaian. Hal ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan An-Nasai. Salah satu contoh pezina muhsan untuk akhir-akhir ini banyak ya, yang ada kata-kata pelakor. Itu adalah salah satu contoh pezina muhsan yang dia sudah menikah, yang sudah tidak lajang. Nah, itu yang dikatakan pezina muhsan. Nah, semoga dari kalian semua ini tidak ada yang melakukan zina, insya Allah. Semoga dan semoga kita dijauhkan dari perbuatan zina. Baik, untuk dampak negatifnya, orang yang melakukan zina itu banyak sekali. Patut menjadi perhatian bagi generasi muda pada saat ini bahwa mereka sedang mempertaruhkan masa depannya jika terlibat dalam pergaulan bebas yang melampaui batas. Nah, untuk dampak negatif zina itu ada 5. Yang pertama, mendapat laknat dari Allah SWT dan Rasulnya. Dan yang kedua, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat.
ketiga, nasab menjadi tidak jelas. Dan keempat, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Ini yang pezina muhson ya. Dan yang kelima, anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari poin kedua. Nah, yang pertama tadi definisi, hukum, kategori zina. Nah, yang kedua ini ayat apa saja sih ayat Al-Quran yang membahas tentang larangan mendekati zina. Nah, ini tadi sudah saya singgung di poin pertama tadi ya, dan sudah saya bacakan, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 32 surat ke-17 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina, sungguh zina itu perbuatan yang sangat keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, dari artinya saja sudah jelas ya, bahwa mendekati zina saja tidak boleh, apalagi kita yang melakukan zina. Kandungan dari surat ini, Imam Sayuti dalam kitabnya Al-Jami Al-Kabir menuliskan bahwa perbuatan zina itu dapat mengakibatkan 6 dampak negatif bagi para pelakunya. 3 dampak negatif menimpa pada saat di dunia, dan 3 dampak bagi kelak di akhirat. Nah, kita akan membahas dampak negatif di dunia terlebih dahulu ya. Dan yang pertama itu menghilangkan wibawa. Yang kedua, mengakibatkan kefakiran, dan yang ketiga, mengurangi umur. Nah, untuk dampak negatif di dunia yang pertama ini, yaitu tadi menghilangkan wibawa. Maksudnya apa sih? Menghilangkan wibawa yaitu akan kehilangan kehormatan, martabat, atau harga dirinya di masyarakat mereka. Bahwa nanti masyarakat akan berpikiran, oh ini yang kemarin pacaran di sini, yang melakukan ini. Nah, itu kan bakal menurunkan kehormatan dia, menghilangkan kehormatan dia. Ya, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, yang kedua itu mengakibatkan kefakiran. Maksudnya begini, kita mengetahui bahwa orang pacaran itu akan mengeluarkan banyak biaya yang akan mengejar kepuasan nafsu atau membelikan barang-barang pada pacarnya, membelikan boneka, membelikan makan, membelikan apa-apa itu dan lain-lain ya, seperti itu. Itu mengakibatkan kefakiran, dampak negatif di dunia yang kedua. Nah, dampak negatif yang ketiga yaitu mengurangi umur. Maksudnya apa? Nah, perbuatan zina ini juga akan mengakibatkan umur pelakunya berkurang, lantaran akan terserang penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. Contohnya yaitu seperti seks bebas, HIV, AIDS, atau infeksi saluran kelamin dan sebagainya. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu akan menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu berzina. Perbuatan zina yaitu perbuatan yang dosanya sangat besar, siksaan yang sangat pedih, dan perbuatan yang sangat dibenci Allah, sehingga ada beberapa larangan-larangan yang seharusnya kita hindari untuk menjaga kita dari perbuatan zina. Dalam surat Al-Isra tadi sudah dijelaskan bahwa ketika kita mau mendekati zina saja tidak boleh, apalagi kita
kita melakukan zina tersebut dan sudah tahu hukumannya atau siksaannya ketika kita melakukan zina tersebut, sehingga semoga kita senantiasa dijauhkan dari perbuatan zina dan semoga kita tidak melakukan perbuatan tersebut. Baik, sebelum pertemuan kali ini Ibu tutup, Ibu akan memberikan kalian soal atau buat evaluasi untuk kalian, yaitu membuat rangkuman atau kesimpulan tentang materi yang kita pelajari hari ini. Terima kasih. Sebelum pelajaran hari ini kita tutup, sebaiknya kita membaca bacaan doa atau hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf jika Ibu ada salah kata. Nun wal qalam wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.